Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Halim dengan NPM 233122146 dari kelas IF 23D. Dan pada video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial atau bagaimana cara membuat sebuah tampilan login form di website Figma. Nah, langsung saja kita mulai. Setelah kalian masuk ke website Figma-nya, maka akan tampil tampilan seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat desain baru dengan mengklik tombol desain. Setelah kita klik, maka dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa arahkan kursornya ke bawah ke bagian frame. Kita klik sekali, maka pada bagian kanan dia akan menampilkan beberapa frame yang bisa kita gunakan untuk membuat tampilan dari login form yang ingin kita buat. Nah, di sini dari ponsel tuh bisa kalian gunakan Android, bisa iPhone, atau jika kalian ingin menggunakan tablet, ada beberapa yang bisa kita gunakan yaitu iPad, Surface, dan lain-lain. Tapi kita akan menggunakan ponsel saja yaitu iPhone 16 di sini. Nah, setelah frame-nya ini tampil di halaman, kalian bisa langsung mengubah-ubahnya atau mengeditnya sesuai dengan yang kalian inginkan. Di sini sudah ada beberapa fitur yang bisa kalian coba untuk mengubahnya menjadi lebih menarik lagi untuk tampilan dari frame-nya. Misalnya untuk layoutnya kita biarkan saja supaya sesuai dengan tampilan dari frame yang kita pilih. Lalu di bagian appearance ini kalian misalnya ingin mengubah corner radius dari frame-nya. Misalnya yang awalnya itu dia sudutnya lancip. Kita bisa membuatnya lebih eh, tumpul gitu. Semakin semakin besar nilai dari corner radiusnya, maka dia akan semakin tumpul. Dia akan lebih ke bulat gitu ujungnya atau sudutnya. Kita langsung coba saja di sini untuk mencontohkannya. Nah, kalau kita perbesar misalnya kita tarik ke kanan untuk menaikkan nilainya, maka dia akan lebih, nah dia akan seperti ini tampilan sudutnya. Dia nggak yang tampilan awalnya itu benar-benar lancip, kotak lancip, dia akan seperti ini. Kalau nilainya 12, kalian juga bisa menyesuaikannya sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Misalnya kalian ingin agar sudutnya itu corner radiusnya 100. Nah, dia kan seperti ini tampilannya. Tapi eh, bentuknya jadi kayak kapsul ya. Jadi kita misalnya pakai 10 aja deh. Kayaknya 10 cukup. Walaupun nggak terlalu terlihat jelas gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Lalu ada juga untuk menyesuaikan opasitasnya. Kalau putih mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Jadi nanti akan kita coba ubah dulu warnanya dari tampilan framenya ini. Nah, kita ubah untuk warnanya itu kita bisa pilih pada bagian fill-nya ini. Nah, pada bagian kotak berwarna ini yang warna putih, kalian bisa mengkliknya sekali. Nah, dia akan menampilkan bukan beberapa ya, banyak sekali warna yang bisa kalian coba untuk warna untuk yang ingin kalian gunakan. Misalnya kalian ingin warna merah, warna kuning, warna hijau, atau mungkin kalian bingung terus kalian cari referensi di Google gitu. Nanti dia akan menampilkan kodenya mungkin. Nah, kalian bisa gunakan di sini atau di sini. Kalian bisa langsung copy paste dari Google atau dari referensi yang kalian gunakan, atau bisa kalian ketikkan sendiri jika kalian hafal kodenya. Tapi di sini saya akan menggunakan warna di sini, misalnya warna merah. Nah, di sini kalian nggak hanya bisa menggunakan warna solid saja, tapi jika kalian mungkin menurut kalian kalau warna solid atau satu warna itu kurang menarik, kalian juga bisa memadukan atau mencampurkan dua warna yang berbeda. Misalnya kalian ingin menggradasikan atau mencampurkan warna dari merah dan biru gitu. Nah, kalian bisa masuk atau mengklik tombol gradien atau gradasi ini.
Lalu dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Nah, di sini kalian bisa mengubah-ubah warna awalnya yang merah seperti ini, lalu warna akhirnya ini misalnya kalian ubah ke hitam, ke putih. Nah, ini bisa kalian ubah-ubah, atau ingin ke warna biru, warna oranye, warna hijau, kalian bisa mengubahnya di sini. Oke, selanjutnya ada juga untuk opasitas dari dua warna tersebut. Nah, warna awalnya itu kan merah terang. Kalau opasitasnya kalian perkecil, dia akan lebih memudar sesuai dengan yang kita, misalnya kita ubah ke 20%, maka dia akan mengubah atau menyamarkan 80% dari warnanya itu, menyisakan 20% dari warnanya saja. Dan semakin kecil nilainya, maka dia akan semakin mudar. Kalau sampai 0 itu, maka akan menjadi transparan seperti ini. Jadi kita ubah ke 100 saja. Nah, di sini kalian gak hanya bisa menggunakan linear sebagai gradasinya, kalian juga bisa mengubah, misalnya ingin diamond atau radial. Ini bisa kalian ubah di bagian tombol ini, lalu kalian ubah-ubah sesuai dengan yang kalian inginkan. Tapi saya akan menggunakan warna linear saja. Nah, selain menggunakan warna sebagai latar dari framenya ini, kalian juga bisa menggunakan foto atau video dari komputer kalian. Nah, saya akan menggunakan warna saja untuk tampilan atau latarnya. Oke, jika sudah menyesuaikan warnanya, nah di sini kita akan mencoba opasitas dari framenya. Yang tadinya 100, mungkin kalau kalian merasa wah ini terlalu terang, nah ini kalian bisa mengubah-ubah opasitas dari framenya. Nah, kalau 100, kalau 0 dia akan benar-benar menghilang atau transparan. Tapi saya akan menggunakan 100 saja. Nah, setelah kita sudah menyesuaikan framenya, kita akan masuk ke langkah selanjutnya. Kita akan membuat sebuah kotak inputan atau kotak tombol dari halaman dari login formnya itu. Di sini biasanya kan kotak yang digunakan itu ada beberapa, misalnya untuk kotak inputan email, kotak inputan password, atau juga bisa sebagai tombol loginnya. Nah, kita buat satu kotak terlebih dahulu. Ini bisa kita seret. Nah, dari yang di bawah ini, arahkan kursor di bawah, lalu kita klik pada framenya, lalu kita seret seperti ini. Kita bisa perbesar, perkecil, atau untuk memperbesar memperkecilnya kalian punya referensi sendiri gitu. Misalnya kalau seperti ini kan dia lebih susah ya, misalnya lebarnya kalian ingin 280, maka dia kan secara sedikit-sedikit seperti ini agar menyesuaikan 280. Nah, kalian untuk mempermudah hal tersebut bisa langsung menginputkan atau mengketikkan di bagian sini, di bagian kanan layoutnya ini, di dimensi kan bisa ketikkan lebarnya, misalnya ingin 1000, jangan 10.000, 1000. Nah, dia akan secara otomatis mengubah lebarnya yang tadinya 100 misalnya menjadi 1000 gitu. Nah, panjang seperti ini. Tapi saya kan menggunakan sepertinya 245 mungkin. Kita perbesar lagi, kita perpanjang. Nah, mungkin segini sudah cukup. Ini kita hapus terlebih dahulu. Lalu kalian juga bisa mengubah tingginya di sini. Ini untuk bagian tinggi, untuk bagian lebar atau panjangnya. Nah, di sini juga nggak hanya bisa mengubah besar kecil, panjang tinggi dari kotaknya saja, tapi juga kalian bisa mengubah posisi dari kotaknya. Misalnya yang tadinya acak-acakan di sini. Nah, kalian bisa mengubahnya dengan mengarahkan kursor ke arah position ini,
yang alignment. Di sini misalnya kalian ingin ke arah kiri, nah dia kan secara otomatis berada di arah kiri dari horizontalnya. Kalau kalian ingin secara vertikalnya, kalian bisa klik di bagian kanan ini, klik. Nah, dia kan ke tengah dari halaman, atau dia akan menengah secara vertikal. Tapi kalau kalian ingin ke tengah secara horizontal dan vertikal, kalian klik pada bagian horizontal ini dan vertikal. Oke, setelah seperti ini, kita bisa juga ubah warna, opasitas, dan corner radius seperti frame yang tadi telah kita coba. Misalnya corner radiusnya kalian nggak ingin benar-benar lancip pada sudutnya, kalian bisa menggunakan atau menaikkan nilai dari corner radiusnya. Misalnya kalian ingin menggunakan nilainya 10 untuk corner radius. Nah, kalian bisa langsung ketik, atau kalian bisa klik kiri lalu tahan seperti ini, lalu arahkan ke kanan. Dia nilainya akan membesar kalau kalian arahkan ke kanan, tapi kalau ditekan ke arah kiri dia akan mengecilkan nilai dari corner radiusnya. Nah, di sini juga ada untuk warnanya. Kalau kalian ingin menggunakan warna pada tombol, sebisa mungkin itu menyesuaikan dengan latarnya. Misalnya yang kalau warna latarnya itu warna merah pekat atau merah merah tua, sebisa mungkin kalian hindari warna merah tua pada tombolnya juga, karena itu akan membuat tombolnya lebih samar, atau dia malah menyatu gitu dengan latarnya nanti. Nah, seperti ini. Nanti penggunanya agak kesulitan mencari tombolnya kalau warnanya itu sama atau mirip-mirip dengan latarnya. Maka kita coba mencari warna terang untuk warna tombolnya. Misalnya seperti ini. Oke, ini kalau kalian ingin menggunakan gradasi, kita biarkan saja. Lalu untuk warna sudah, corner, opasitas, layout, posisi. Nah, jika kalian ingin menggunakan garis tepi pada tombolnya, misalnya seperti ini. Nah, dia akan menambahkan garis tepinya. Nah, di sini kalian bisa mengubahnya, misalnya garis tepinya ingin warna hijau atau warna kuning. Nah, ini bisa kalian sesuaikan. Atau kalian ingin agar garis tepinya itu 10 karena nggak terlalu kelihatan. Oh, masih nggak kelihatan lagi. 100. Oh, kelebihan. Nah, ini bisa kalian atur di bagian wake-nya. Bisa juga kalian ubah posisinya yang tadinya ada di dalam kotaknya menjadi di luar kotaknya atau di tengah kotaknya. Nah, ini kita hapus saja. Kita tidak akan menggunakan garis tepi. Lalu untuk bagian efek ini dia bisa untuk menambahkan drop shadow. Dia akan menambahkan shadow di bawah dari tombolnya atau kotaknya. Lalu bisa juga inner shadow. Dia mana? Harus kita zoom out. Inner shadow. Nah, dia akan menambahkan shadow pada bagian atasnya seperti ada bayangan di dalam kotaknya, atau juga kalian bisa menggunakan layer blur untuk mengblurkan tombolnya, atau juga background blur. Tapi kita akan menggunakan drop shader mungkin. Oke, mungkin sudah sesuai. Nah, kalau kalian ingin menyesuaikan posisinya, letak dari drop shadownya atau blurnya itu berapa, spreadnya berapa, atau warnanya mungkin kalian ingin ubah jadi biru gitu bayangannya, di sini bisa kalian atur. Tapi saya biarkan secara default saja. Lalu jika sudah sesuai dengan yang kalian inginkan untuk bagian atau tampilan dari kotaknya, kalian bisa langsung Ctrl C Ctrl V untuk menghemat waktu untuk membuat kolom inputan dari passwordnya. Nah, lalu kita buat satu lagi untuk tampilan loginnya. Kita perkecil. Oke, ini untuk tombolnya.
Nah, untuk membedakan kolom inputan dari tombolnya, kalian bisa mengubah warna dari tombolnya. Misalnya, tombolnya itu kolom inputan atau kotak inputannya itu warna putih. Kalian bisa mengubah warna tombolnya itu misalnya ingin menjadi kuning. Atau kalian bisa sedikit mengubahnya dari putih ke abu-abu misalnya. Abu-abu. Nah, seperti ini. Oke, kita kita ubah posisi, kita select, kita taruh di tengah lagi untuk posisinya. Nah, jika sudah jadi tombolnya sesuai dengan yang kalian inginkan, maka langkah selanjutnya kita akan menambahkan teks pada halamannya, pada desainnya. Yang awalnya nggak ada teks, tanpa teks, kalian bisa mengarahkan kursornya ke bawah, ke bagian T ini, teks, lalu kalian klik pada frame-nya, lalu kalian ketikkan misalnya login. Nah, di sini dia akan langsung tampil teks login. Tapi karena ini terlalu kecil, kita juga bisa mengubah besar kecil dari teksnya itu sendiri. Misalnya awalnya 12. Karena dia terlalu kecil, bisa kita ubah jadi 128. Besaran, kita bisa ubah jadi 40. Masih kurang besar, kita ubah jadi 48. Kalau sudah sesuai, selanjutnya kita bisa mengubah font dari teksnya itu juga. Yang awalnya Inter bisa kalian jadi Figma Hand, Crimson Text, atau masih banyak lagi font yang disediakan oleh Figma. Nah, selain font, kalian juga bisa mengubah tingkat ketebalan dari teksnya itu sendiri. Misalnya awalnya reguler, kalian bisa ubah jadi lebih tipis, lebih nggak terlalu tebal gitu. Kalian bisa pilih thin, extra light, atau kalian ingin lebih tebal, kalian bisa arahkan ke bawah. Dia menjadi lebih tebal dari yang thin, dari extra light, dia semakin ke bawah akan semakin menebal. Nah, ini medium, semi bold, bold, extra bold, dan black. Tapi kita akan menggunakan ukuran ketebalannya itu reguler saja. Nah, di sini saya akan menggunakan popular font saja, yaitu Pacifico. Nah, di sini saya akan menggunakan huruf kecil saja untuk teks loginnya seperti ini. Nah, kalian juga bisa mengubah posisinya untuk teksnya, atau kalau kalian mungkin agak sulit atau sedikit kesulitan mengatur posisinya, kalian bisa langsung mengubahnya di sini secara otomatis. Dia akan ke tengah. Nah, ini untuk center, ini untuk kiri, ini kanan. Lalu jika kalian ingin ke tengah-tengah dari vertikalnya ini, dia ada di sebelah kanan sini tombolnya. Kalian bisa klik center mungkin, atau kalian ingin ke atas, ingin ke bawah. Tapi kita akan eh, taruh di sini saja. Nah, untuk horizontalnya kita atur ke tengah. Lalu jika menggunakan eh, font Pacifico terus ukurannya malah mengecil dari font sebelumnya, kalian bisa mengaturnya kembali untuk ukuran dari fontnya itu supaya dia terlihat jelas oleh pengguna sesuai dengan yang kalian inginkan untuk ukurannya. Lalu di sini kita bisa menambahkan teks untuk email sebagai penanda kalau kolom inputan ini untuk menginputkan emailnya. Nah, di sini kita perkecil untuk ukurannya karena terlalu besar, 32, 36. Nah, kalau kalian sudah mengubah ukurannya, di sini untuk posisinya jika kalian merasa kesulitan agar emailnya atau teksnya itu berada di tengah-tengah kotak, misalnya kalian menyesuaikannya agak kesulitan seperti ini. Nah, kan dia
kita harus benar-benar ngepasinnya itu secara manual. Kalau kalian ingin agar email atau teksnya itu secara otomatis berada di tengah dari kotaknya, kalian bisa klik kiri pada bagian teksnya, lalu kalian klik shift, tekan shift, lalu klik kiri pada bagian kotaknya yang ingin kalian sesuaikan, lalu dia akan secara otomatis menampilkan seperti ini. Dua, dua, dua item gitu yang di select. Nah, jika sudah dua seperti ini, maka kalian bisa ubah misalnya posisinya itu ingin di tengah teksnya. Nah, dia akan ke tengah. Atau ke tengah secara vertikal. Nah, dia akan ke tengah. Tapi saya rasa untuk vertikalnya saja yang ingin kita ubah. Nah, dia pindah karena masih dua yang kita select. Ini kita klik, lalu kita ubah untuk vertikal horizontalnya. Oke. Lalu jika sudah posisinya sudah sesuai dengan yang kalian inginkan, kita juga akan mengubah opasitas dari warna teksnya. Yang awalnya itu tebal seperti ini, kita akan ubah atau kita pudarkan warnanya supaya pengguna itu nggak merasa terganggu gitu melihatnya. 30, 20. Oke deh, cukup seperti ini. Nah, jika sudah sesuai dengan yang kalian inginkan, maka kita copy paste saja untuk mempersingkat waktu. Lalu kita ubah di sini jadi password. Nah, lalu kita tambahkan teks untuk loginnya. Nah, kalau kalian ingin mengubah ukuran dari kotaknya agar rasionya tidak ikut berubah, misalnya dari seperti ini jadi seperti ini, malah jadi tinggi atau malah jadi lebar nantinya nggak sesuai dari awalnya, kalian juga bisa mengklik atau menahan shift di keyboard, lalu pada kursor kalian arahkan ke sudut dari kotaknya, kalian tahan dua-duanya, klik kiri dan shiftnya, lalu kalian misalnya ingin memperbesar, memperkecil, dia rasionya akan tetap. Tapi di sini kita buat sebesar ini aja supaya menyesuaikan dengan loginnya. Oke. Nah, mungkin seperti ini untuk tampilan dari tombolnya. Nah, jika kalian merasa kalau tampilannya ini kurang menarik atau kalian ingin menambahkan sebuah icon, di sini sudah disediakan. Di Figma ini sudah disediakan sebuah plugin untuk menambahkan icon. Nah, kalian bisa klik kanan pada luar frame, lalu pilih plugins, manage plugin. Nah, di sini bisa kalian cari Iconify. Nah, Iconify ini sudah saya download. Coba kita remove saja. Untuk mencontohkan, kita hapus, kita cari kembali Iconify. Nah, dia akan menampilkan tampilan seperti ini, lalu kita running. Nah, ini adalah contoh dari beberapa icon yang bisa kita pilih. Dia ada banyak sekali, kita bisa menyesuaikannya dengan yang ingin kita gunakan. Nah, di sini misalnya kita ingin mencari sebuah icon email. Email. Nah, ini ada banyak sekali. Kalau kalian ingin menggunakan icon email untuk tampilan loginnya, misalnya seperti ini. Set. Nah, atau jika kalian ingin mengubah warnanya bukan di bagian kanan ini, kalian juga bisa klik sekali pada icon yang ingin kalian gunakan, lalu kalian bisa mengubah warnanya di sini. Kalian bisa menggunakan kode juga, atau kalian ingin menggunakan mengatur ukuran dari icon yang ingin kalian gunakan. Lalu di sini juga bisa untuk melock aspek rasionya supaya dia kalau besar itu, kalau dibesarkan itu
Nah, ini deh kita contohkan aja kalau aspek rasionya kita unchecklist. Yang tadi kan lokas aspek rasionya kita checklist untuk yang atas. Yang bawah ini udah kita unchecklist. Oke, kita coba lihat, kita perbesar. Nah, dia aspek rasionya akan tetap seperti ini. Kita besarkan, kita kecilkan, dia akan seperti ini. Tapi kalau aspek rasionya kita unchecklist, dia besarnya itu rasionya nggak tetap. Nah, bisa lebih tinggi, bisa lebih lebar seperti ini. Dia nggak tetap gitu rasionya. Jadi lebih enak seperti ini. Oke, kita taruh di sini. Ini kita geser dulu. Ini kita perbesar ikonnya. Oke, mungkin seperti ini. Lalu biasanya pada password, tampilan passwordnya itu ada yang menggunakan icon A seperti ini. Nah, atau bisa juga menggunakan bisa menggunakan log seperti ini. Nah, ini kita coba pakai. Oh, aspek rasionya kayaknya sepertinya belum kita ubah. Ini kita klik, kita kunci, lalu kita tarik. Kalian juga bisa tarik dari sini. Kita hapus, kita perbesar password. Kita samakan 5152. Kita ubah ini 51. Nah, dia akan otomatis mengikuti dari panjangnya karena aspek rasionya itu sudah kita kunci. Oke, sudah. Nah, biasanya pada pada tampilan halaman login form, dia nggak hanya kolom inputan, lalu nggak hanya tombol loginnya, atau nggak hanya teks seperti ini saja. Biasanya dia juga ada misalnya or, kita tambahkan seperti ini. Kita pakai ini saja. Ini kita taruh ke tengah, lalu ini kita ubah misalnya login with Google. Ini opasitasnya kita perbesar karena ini bukan tombol inputan seperti ini, lalu bukan kolom inputan seperti ini, lalu kita ubah ukurannya karena terlalu besar 24. Ini harus kita klik 24, 32, 24. Oke, ini kita ubah ikonnya, kita gunakan plugin Canify, kita cari Google. Oke. Ini kita ubah ke tengah.
Lalu kita tambahkan juga teks, misalnya jika penggunanya itu lupa password. Atau jika penggunanya itu belum pernah mendaftarkan dirinya di halaman atau di websitenya atau di aplikasinya. Kita sediakan juga teks seperti ini untuk nantinya pengguna klik lalu mengarahkannya ke halaman yang berbeda. Misalnya forgot password. Nah, di sini kita bisa menggunakan warna. Misalnya warna biru untuk menandakan kalau ini diklik maka pengguna akan diarahkan ke halaman yang berbeda sesuai dengan yang pengguna pilih. Oke. Nah, di sini jika kalian ingin menyesuaikan warnanya, misalnya warnanya agar sama-sama biru, maka kalian bisa langsung copy kodenya lalu pastekan di sini. Nah, dia kan secara otomatis berwarna sama dengan kode yang kalian copy tadi. Oke. Oke, kalau gitu sudah, saya rasa sudah cukup untuk tutorial atau bagaimana cara membuat halaman login form di website Figma. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jika ada kesalahan dalam penyampaian lalu pengertian, saya mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya.